Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi bersama saya Edi Sugianto di channel Dakwah Milenial. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan sebuah kisah tentang bayi ajaib dalam kisah Juraij. Siapakah Juraij, teman-teman? Juraij ini adalah seorang pendeta atau rahib ya, yang kemudian sangat bersemangat untuk beribadah. Bahkan Juraij ini punya tempat ibadah sendiri. Pada suatu ketika ibunya datang ke tempat ibadahnya dan memanggil Juraij, "Wahai Juraij." Tapi kemudian pada saat itu Juraij sedang melaksanakan sholat. Ibunya kembali lagi memanggil Juraij, "Wahai Juraij." Tetapi Juraij ragu nih, mau memenuhi panggilan ibunya atau tetap sholat. Sampai 3 kali ibunya memanggil, tapi Juraij tetap melaksanakan sholat. Sehingga kemudian ibunya kesal dan berdoa kepada Allah, "Semoga Allah tidak mematikanmu wahai Juraij, sehingga atau sebelum engkau dipermalukan di depan para pelacur." Unik doanya. Kemudian teman-teman, kita tahu Juraij ini punya tempat ibadah yang jauh dari keramaian. Bahkan di tempat ibadahnya itu seringkali mondar-mandir pengembala sapi. Pada suatu ketika si pembala sapi ini seringkali didatangi oleh wanita desa. Kemudian wanita ini kenal dengan pengembala sapi, akrab. Singkat cerita kemudian keduanya melakukan zina di dekat tempat ibadah Juraij. Berbuat zina, hamil dan melahirkan. Maka kemudian masyarakat membawa si wanita ini yang sudah melahirkan ini menghadap seorang raja. Apa kata raja kepada wanita ini? "Wahai fulana, siapa bapak dari anak ini?" Atau pertanyaan lain, dengan siapa engkau berbuat zina? Karena sang raja tahu dan wanita ini pun tidak mau menjawab siapa bapaknya, kemudian sang raja bertanya lagi, "Apakah engkau melakukan ini dengan Juraij itu?" Karena kejadiannya di dekat tempat ibadah Juraij. Maka si wanita ini dengan ringannya, "Iya wahai sang raja." Lalu kemudian sang raja memerintahkan orang-orangnya untuk menghancurkan tempat ibadah Juraij. Maka hancur dan roboh tempat ibadah Juraij itu. Tidak berhenti di situ, sang raja juga memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Juraij. Sehingga kemudian Juraij ditangkap dan diikat. Bahkan di jalan dia bertemu atau melewati tempat para pelacur. Tentu pada saat itu Juraij pun melihat para pelacur itu. Itulah doa seorang ibu ya, yang kemudian menjadi kenyataan. Juraij ditangkap, diikat, dan melewati para pelacur. Singkat cerita kemudian Juraij dihadapkan ke raja. Raja pun bertanya, "Wahai Juraij, apakah engkau telah melakukan zina dengan wanita ini? Atau apakah ini anakmu wahai Juraij?" Juraij pun bertanya, "Wahai raja, benar nggak sih wanita ini ngomong bahwa sayalah yang melakukan zina dengan dia?" Kata raja, "Iya." Maka kemudian Juraij meminta, "Wahai raja, izinkan saya untuk bertanya kepada bayi yang baru melahirkan itu." Tentu pada saat itu semuanya merasa aneh gitu. Mana mungkin seorang Juraij ngomong dengan anak kecil yang masih bayi, belum bisa ngomong tentunya. Apa kata Juraij? Dengan sangat yakin Juraij bertanya, tentu dengan izin Allah ya. Bertanya kepada bayi ini, "Wahai bayi, siapa bapakmu?" Atau siapa bapak darimu wahai bayi? Maka dengan izin Allah teman-teman, bayi ini kemudian bisa ngomong, bisa menjawab, "Bapakku adalah seorang pengembala sapi." Maka semuanya terkejut gitu ya. Mana mungkin seorang bayi kemudian bisa ngomong ya. Kemudian sang raja teman-teman merasa malu nih. Merasa malu dan meminta maaf tentunya kepada Juraij. Dan menawarkan kepada Juraij, apakah tempat ibadah yang sudah dihancurkan, mau nggak? Kata sang raja, "Saya ganti dengan tempat ibadah yang terbuat dari emas."
Juhaij tentunya menolak, nggak usah sang raja. Mau nggak saya buatin dengan dari perak ya? Karena ini raja ya, raja yang kaya raya. Enggak wahai sang raja, silahkan bangun lagi tempat ibadahku sebagaimana keadaannya dahulu gitu. Teman-teman dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah doa seorang ibu ya, yang sangat mustajab ya, yang sangat dikabulkan. Jadi bagi teman-teman, bagi seorang ibu, hati-hati. Doa seorang ibu terhadap anaknya itu sangat makbul, sangat mustajab. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kesal gitu ya, diharapkan untuk bisa menahan emosi sehingga kemudian tidak mendoakan yang jelek-jelek terhadap anaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari hadis ini, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa di dunia ini hanya ada dua bayi atau anak kecil yang masih dibuayan yang bisa ngomong. Yang pertama adalah Nabi Isa Ibnu Maryam ya. Itu Nabi Isa. Kemudian yang kedua adalah yang tadi kita bahas, yaitu bayi di masa Juraij atau bayi dalam kisah Juraij. Itulah kisah menarik dari Juraij ya. Rahib atau pendeta yang kemudian ahli ibadah, tetapi pada suatu ketika membuat kesal ibunya bahkan dalam keadaan sholat gitu. Bahkan dalam keadaan sholat. Maka kemudian ibunya berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Itulah doa seorang ibu yang sangat mustajab. Sehingga kemudian ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar kita sebagai anak tidak sampai membuat kesal ibu, ataupun seorang ibu jangan sampai berdoa yang jelek-jelek kepada anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.